Ya, saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Kak Bintang nih, selaku psikolog klinis. Hari ini kita masih akan membahas bagaimana kita belajar untuk berani berkata tidak. Nah, siapa nih di sini yang sampai sekarang masih takut-takut bilang enggak? Kita akan langsung konsultasi dengan ahlinya. Kak Bintang, kita tadi di segmen 1 mungkin sudah bahas sedikit soal komunikasi asertif gitu ya. Jadi memang komunikasi asertif itu sebenarnya adalah kunci begitu ketika kita ingin belajar berkata tidak gitu ya, untuk lebih suportif lah dalam dengan diri kita dan juga dengan diri orang lain. Oke Kak, berarti komunikasi asertif itu yang mementingkan kedua pihak kurang lebih gitu Kak ya, baik itu kita maupun orang ketiga. Nah Kak, kapan aja sih Kak kita tuh harus bisa berkomunikasi dengan asertif? Apa sebenarnya di mana-mana perlu juga nih, nggak ada batasannya, apa gimana nih Kak? Jadi kapan sebaiknya kita menerapkan komunikasi asertif gitu ya. Jadi komunikasi asertif itu dapat diterapkan di berbagai keadaan dan juga berbagai porsi. Kapan sebaiknya kita menerapkan hal tersebut adalah ketika kita mampu untuk menyatakan pendapat atau pikiran kita itu dengan tegas, positif, dan juga tanpa maksud untuk menyerang orang lain. Jadi tetap pada porsinya kita memiliki kayak pemahaman tersendiri, itu yang kita percayai atau kita pahami itu. Nah, tapi pemahaman kita kan belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Nah, tapi kita sampaikan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan kepada orang lain tersebut dalam porsi yang tepat tanpa bermaksud untuk kayak menyerang orang lain atau menggurui orang lain gitu loh. Jadi kita nyatakan bahwa ini pendapat saya seperti itu. Jadi pada porsi yang tepat dan juga tanpa menghilangkan kaidah sopan santun kayak gitu. Kemudian kalau nih kita kembali ke konteks kita sehari-hari nih Kak ya. Kita tuh paling sering susah bilang tidak itu kalau misalkan ada seorang yang meminta bantuan kita gitu Kak. Nah, itu kan sebenarnya kadang kita ada dalam dilema nih. Kita ingin berbuat baik atau mungkin kita ingin membalas sebuah hutang budi, tapi di sisi lain kita nggak bisa nih kayaknya bantu hari ini. Nah, di sana berarti memang sangat diperlukan ini ya Kak ya, gimana kita untuk bisa berkomunikasi secara asertif ini ya Kak ya. Nah, tadi Nitya bilang kan kayak mungkin orang lain perlu bantuan kita, tapi pada saat itu keadaan kita juga tidak memungkinkan untuk bisa membantu orang tersebut. Nah, di satu sisi dilema nih, kalau misalkan tidak bantu nanti gimana nih orangnya. Di sisi lain bahwa aduh, kalau misalkan aku bantu nanti aku belum siap nih. Nah, kayak gitu. Pasti mengalami kebimbangan. Itu kayak kebimbangan, bingung, perlu bantu nggak ya, bantu nggak ya. Jadi balik lagi nih ke dalam diri sendiri. Kita yang tahu diri kita sendiri kan. Pada saat mereka minta bantuan atau minta tolong itu, apakah kita siap nih konsekuensinya? Apakah kita siap akan konsekuensi ke depannya ketika nanti kita bantu? Oke, kita bantu. Dia mendapatkan bantuan kita, tetapi kitanya yang istilahnya dalam kata lain kita mengalami kerugian. Itu konsekuensi yang pertama. Yang kedua, misalkan kita tidak bantu nih. Kita tidak bantu, si peminta bantuan atau beliaunya nih tidak mendapatkan bantuan kita. Kitanya juga pada saat itu memang udah stop nih, tahu porsi diri kita tidak bisa membantu. Nah, itu tidak masalah Nitya. Pada saat itulah komunikasi asertif itu terjadi. Kita tinggal bilang, maaf, mohon maaf sebelumnya, untuk saat ini saya belum bisa membantu karena ini. Udah kan kita kasih tahu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari lawan bicaranya sendiri. Lawan bicara kita itu, apakah dia memiliki pemikiran yang subjektif atau objektif? Penerimaannya itu beda lagi. Ketika seseorang yang kita ajak berbicara atau lawan bicara kita itu memiliki